الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. الصلاة أفضل الصلوات والسلام أتم التسليمات على النبي المبعوث بالرحمات. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat ta'ala, alhamdulillah, tak ada kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur dan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini, di hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu hari raya yang dianjurkan oleh umat Islam, yakni hari raya Idul Adha. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana atas segala perjuangan beliau sampai saat ini kita semua masih dapat merasakan indahnya hidup berislam. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sesungguhnya jemaah sekalian, tidak ada bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya ketakwaan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyembelih, kita berkorban, kita mengikhlaskan segala sesuatu yang berharga. Tapi jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ada satu pertanyaan yang diam-diam mengikuti kita dari rumah sampai ke masjid ini. Apakah itu? Yaitu, sudahkah kita memberikan waktu untuk orang yang paling kita cintai? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail alaihissalam tidak lari ketika ayahnya datang dengan pisau di tangannya. Ia tidak minta waktu, tidak minta alasan, dan ia pun berkata,
wahai ayatku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka lakukanlah. Satu kalimat dari seorang anak yang selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada orang tua adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan kita jamaah sekalian, kita hanya diminta untuk menelpon, masih bilang nanti. Kita hanya diminta pulang, masih bilang belum sempat. Kita hanya perlu duduk di sebelahnya, masih sibuk dengan HP di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhan berkata, telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan ini baik-baik. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, Allah meletakkan perintah berbakti kepada orang tua setelah berperintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tepat setelah tidak ada satu perintah lain di antaranya, artinya bahwa ketika kita menunda orang tua, ketika kita menunda sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri letakkan pada urutan kedua setelah Dia, tapi kita jemaah sekalian terkadang tanpa sadar membalikkan urutan itu. Kita dahulukan pekerjaan kita dahulukan teman kita dahulukan notifikasi sosial media, kita dahulukan segalanya jemaah sekalian tanpa mengingat dua orang yang tidak pernah berhenti mendoakan kita. Padahal jemaah sekalian, setiap kali orang tua kita berdoa, ia menyebut nama kita dahulu sebelum namanya sendiri. Ia minta kesehatan untuk kita sebelum ia meminta kesehatan untuk dirinya sendiri. Ia minta keselamatan untuk kita sebelum ia berdoa untuk dirinya sendiri, sebelum ia ingat pada dirinya sendiri jemaah sekalian. Bahkan di malam-malam yang kita sendiri sudah terlelap, mereka masih terjaga, masih menyebut nama kita karena berharap kita baik-baik saja di tempat yang jauh dari mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jemaah sekalian, kapankah terakhir kita menyebut nama mereka? Bukan di grup, bukan di caption foto lebaran tentunya, tapi benar-benar di dalam doa-doa kita yang sunyi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan terakhir kita menelpon mereka? Bukan karena ada keperluan, tapi hanya untuk sekedar mendengar suara mereka. Kapankah terakhir kita memperhatikan bahwa rambut mereka sudah jauh lebih putih dari yang terakhir kita pulang? Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang kita peringati hari ini, di mana Nabi Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membuktikan keimanan dengan hartanya, tidak dengan ilmunya, tidak dengan jabatannya, tapi apa jemaah sekalian? Ia diperintahkan oleh Allah untuk merelakan orang yang paling ia cintai. Dan yang paling ia cintai tentunya bukan rumah miliknya, bukan tanah miliknya, bukan mobil mewah yang ia miliki, tapi bukan pula ternak yang banyak yang dimilikinya, tapi jamaah sekalian, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, anak yang ia tunggu puluhan tahun, anak yang lahir dari doa-doa panjangnya, yang di malam-malam sepinya yang mungkin ia mengharapkan anak yang bertahun-tahun tentunya. Tapi ada yang sering kita lewatkan dari kisah ini, yaitu Nabi Ismail, sang anak tidak protes, tidak memberontak, tidak meminta waktu untuk berpikir jamaah sekalian.
Ia berkata sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'aha as-sa'yi qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umurnya, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail sabar bukan karena ia tidak takut jamaah sekalian. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa. Ia sabar karena ia tahu bahwa ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada orang tua adalah satu jalan yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Dan disinilah kita perlu berhenti sejenak. Kita yang hidup hari ini di zaman modern ini tidak diminta untuk mengorbankan jiwa kita, tidak diminta untuk mengorbankan anak kita. Akan tetapi jemaah sekalian, kita hanya diminta merelakan sesuatu yang jauh lebih kecil dari semua itu. Apakah itu jemaah sekalian? Yaitu waktu, hanya waktu. Tapi ternyata jemaah sekalian, bahkan waktu itu pun berat untuk kita merelakannya. Ada jenis dosa yang paling berbahaya di antara semua jenis dosa. Bukan dosa yang kita sembunyikan, bukan dosa yang kita sesali, tapi dosa yang tidak terasa seperti dosa. Menyibukkan diri dengan pekerjaan hingga lupa menelpon orang tua tidak terasa seperti dosa. Membalas pesan kawan lebih cepat daripada membalas pesan ayah tidak terasa seperti dosa. Mudik sekali setahun pun masih terasa seperti berjasa begitu besar, tidak terasa seperti dosa. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dari ayat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata satu kata yang tidak ada artinya, satu kata yang keluar tanpa kita sadari ketika kita merasa terganggu oleh pertanyaan orang tua kita. Dan Allah melarangnya jemaah sekalian. Kalau satu kata saja dilarang, bayangkan diam berhari-hari, bayangkan telepon yang tidak diangkat, bayangkan lebaran yang kita habiskan di tempat yang lain, bukan karena ada keperluan, tapi karena kita merasa masih ada waktu. Masih ada waktu adalah tiga kata yang paling berbahaya yang pernah kita ucapkan tentang orang tua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan kita berbicara tentang sesuatu yang kita tahu tapi tidak pernah benar-benar kita hadapi. Orang tua kita sedang menua. Setiap hari tanpa kita sadari, tubuh mereka sedikit demi sedikit melemah. Lutut yang dahulu kuat kini sudah mulai mengeluh. Mata yang dulu tajam kini sudah butuh kacamata untuk berlapis untuk melihat. Suara yang dulu lantang kini terdengar lebih pelan dan lebih lelah, dan kita tidak di sana untuk menyaksikannya. Kita sibuk
membangun hidup kita sendiri. Itu memang harus jamaah sekalian. Itu memang perlu. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kita berpikir bahwa mereka akan menunggu selamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Raghima anfuhu, summa raghima anfuhu, summa raghima anfuhu." Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Ada yang berkata, siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satunya dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga. Nabi mengulang kata terhina 3 kali jamaah sekalian. Bukan sekali tapi 3 kali. Itu bukan kalimat biasa. Itu alarm bagi kita yang berbunyi keras. Tapi entah mengapa kita sudah terbiasa mendengarkannya dan tidak tergerak. Orang tua kita masih ada, masih bisa dihubungi, masih bisa dikunjungi, masih bisa didengar suaranya. Tapi kita menunggu apa jamaah sekalian? Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berpikir bahwa berbakti kepada orang tua itu artinya memberi uang, mengirim transfer setiap bulan, memberikan barang yang mereka butuhkan, membiayai hidup mereka. Itu sangat baik jemaah sekalian, tapi bukan itu yang paling mereka rindukan. Yang paling mereka rindukan, yang paling dirindukan orang tua adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Apakah itu jemaah sekalian? Yaitu kehadiran kita. Duduk di sebelah mereka tanpa HP di tangan kita, mendengar cerita mereka yang mungkin berulang kali, tapi seakan-akan kita dengar hanya 1 kali, tapi kita dengarkan seolah-olah pertama kali. Tertawa bersama mereka tentang hal-hal kecil yang mungkin tidak penting tapi terasa hangat. Itu yang mereka tunggu jamaah sekalian. Bukan saldo rekening, tapi kehadiran kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah menjawab, "Ummuka," yaitu ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ummuka," ibumu. Ketiga kalinya sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu, ummuka." Keempat kalinya sahabat itu bertanya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Abuka," yaitu bapakmu. 4 pertanyaan dan nama ibu disebut 3 kali jemaah sekalian berturut-turut sebelum nama ayah. Bukan karena ayah tidak penting, tapi karena Rasulullah ingin kita benar-benar mendengar, benar-benar tergerak, benar-benar tidak bisa kabur dari jawaban yang lain. Dan sudahkah kita memperlakukan ibu kita dengan cara yang Rasulullah maksudkan? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering tidak menyadari sesuatu yang luar biasa tentang orang tua. Di antara semua makhluk manusia di muka bumi ini ada doanya yang memiliki keistimewaan khusus, doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang langsung naik tanpa ada penghalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum." 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian, dan doa orang yang dizalimi.
setiap kali ibu kita berdoa untuk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarnya dengan cara yang berbeda. Setiap rezeki yang kita terima hari ini, mungkin saja ada doa di balik itu semua. Setiap kita selamat dari bahaya, mungkin saja ada doa ayah yang bekerja pada saat itu. Setiap kemudahan yang kita rasakan, mungkin ada tahajud mereka yang tidak pernah kita tahu jemaah sekalian. Dan kita tidak sempat untuk menelponnya. Bukan karena kita tidak punya waktu, tapi karena kita tidak sadar betapa besar yang sedang bekerja diam-diam dari jauh. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak perlu merubah segalanya hari ini. Itu terlalu berat jemaah sekalian. Dan Allah tidak meminta kita untuk berubah total dalam satu hari. Yang Allah minta jauh lebih sederhana dari semua itu. Satu langkah, cukup satu langkah kecil yang kita ambil hari ini. Setelah sholat Idul Adha ini selesai, sebelum kita sibuk dengan makan-makan, foto-foto dan kunjungan ke sana ke sini, ambil waktu sebentar jemaah sekalian. Telepon orang tua kita, atau kalau mereka ada di sini, duduk di sebelah mereka. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu cerita yang dalam, cukup bilang, ibu, bapak, aku sayang kalian, maaf aku sudah sering lalai selama ini. Itu saja jemaah sekalian. 3 kalimat itu tentunya bisa menjadi salah satu momen paling berharga yang pernah kita berikan kepadanya dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu jemaah sekalian, lebaran yang mana yang menjadi lebaran terakhir kita bersama mereka. Kita tidak tahu jemaah sekalian, dan karena kita tidak tahu itulah, maka hari ini adalah merupakan hari yang paling tepat. Bukan besok, bukan bulan depan, bukan nanti kalau kita sudah sempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waqfid lahuma janaha kulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil." Doa ini tentunya jamaah sekalian bukan sekedar doa. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa kita pernah kecil, kita pernah tidak bisa berbuat apa-apa, dan orang tua itu, ayah ibu kita, hadir tanpa syarat untuk kita. Kini tentunya giliran kita jamaah sekalian untuk hadir tanpa syarat untuk mereka. Maka marilah kita senantiasa mengambil hikmah dari segala kehidupan kita di dalam dunia ini. Marilah kita berusaha untuk lebih meningkatkan bakti kita kepada orang tua kita. Sebab mengapa jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang tua kedudukan kedua setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita
kembali saling mengingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya takwalah yang membedakan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gelar, bukan harta, bukan jabatan yang kita miliki, akan tetapi hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha ini bukan hanya tentang sapi dan kambing yang kita sembelih. Idul Adha adalah pengingat tahunan bahwa pengorbanan terbesar bukan selalu yang terlihat besar dari luar. Pengorbanan terbesar Nabi Ibrahim adalah merelakan yang paling dia cintai karena perintah Allah, jemaah sekalian. Pengorbanan Nabi Ismail adalah tunduk kepada orang tua dan kepada Tuhannya dalam satu nafas. Dan pengorbanan kita hari ini mungkin bukan jiwa, mungkin bukan harta, tapi mungkin cukup dengan merelakan waktu kita, ego kita, kesibukan kita untuk pulang, untuk menelpon, untuk hadir di samping orang tua kita. Itulah kurban yang Allah tunggu dari kita hari ini. Satu langkah konkret yang bisa kita lakukan sekarang setelah sholat Idul Adha selesai, sebelum kita sibuk dengan hal lain, hubungi orang tua kita, jemaah sekalian. Sampaikan rasa sayang yang mungkin sudah lama tidak kita ucapkan kepadanya, karena doa yang mereka panjatkan untuk kita tidak pernah berhenti. Maka jangan sampai perhatian kita kepada mereka berhenti terlebih dahulu. Oleh karenanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kehidupan kita di dunia ini kita senantiasa dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham walidina wa walidina waghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata maswahum. Ya Allah, sayangilah orang tua kami dan orang tua dari orang tua kami. Ampunilah mereka, rahmatilah mereka, sehatkanlah mereka, maafkanlah mereka, muliakanlah tempat kembali mereka, lapangkanlah jalan masuk mereka, dan jadikanlah surga sebagai tempat tinggal mereka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami sewaktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.